Selamat datang. Di video kali ini kita akan masuk pada modul 7 dari praktikum mikroprosesor dan assembly, yaitu kita akan belajar tentang analog to digital converter atau ADC. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini yaitu yang pertama, praktikan dapat mengetahui cara kerja ADC, dan yang kedua yaitu praktikan dapat mengetahui penggunaan ADC pada sensor LM35. Analog to digital converter atau ADC adalah pengubah input analog menjadi kode-kode digital. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran ataupun pengujian. Pada umumnya, ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang memiliki output analog dan kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital. Contoh sensornya adalah seperti sensor suhu, sensor cahaya, sensor tekanan atau berat, sensor kelembapan, dan masih banyak lagi. Pada praktikum ini, yang akan kita bahas adalah penggunaan ADC pada sensor suhu LM35. LM35 adalah sensor suhu yang paling sering digunakan karena harganya yang relatif murah. Sensor suhu LM35 adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran suhu menjadi besaran listrik dalam bentuk tegangan. LM35 ini memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dan mudah dirancang jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang rendah dan linearitas yang tinggi, sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dengan rangkaian kendali khusus serta tidak memerlukan penyetelan lanjutan. LM35 mempunyai 3 kaki seperti pada gambar ini, yaitu 1 kaki sebagai sumber arus, 1 kaki untuk ground, dan 1 kaki lagi untuk output datanya. Baiklah, sekian untuk bagian teorinya. Sekarang akan kita lanjutkan ke bagian prakteknya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kalian buat dulu dia rangkaian seperti ini, yang mana itu komponennya bisa dilihat di sini. Kita pakai ATmega32, LED hijau, LED merah, LED kuning, LM016L atau LCD, dan sensor suhu yaitu LM35. Jadi rangkaiannya seperti ini. LCD kita hubungkan ke port C, kemudian sensor suhunya ini kita hubungkan ke port A1, pin A1 ya, di sini pin A1. Kemudian di sensor suhu ini bagian atas kita hubungkan ke power dan bagian bawah kita hubungkan ke ground. Kemudian di sini kita hubungkan 3 LED, yaitu LED hijau, LED kuning, dan LED merah. Jadi konsepnya adalah nanti yang mana hasil output dari sensor suhu ini akan kita kirim ke LCD. Kemudian dari LCD kita tampilkan. Setelah itu kita kasih beberapa kondisi, yang mana saat dia nanti pada kondisi biasa maka akan berwarna hijau, lampu hijau menyala. Kemudian setelah suhunya makin tinggi maka LED kuning akan menyala dan LED hijau akan mati. Setelah itu ketika suhunya makin tinggi maka yang hidup adalah LED merah dan LED kuningnya mati, artinya menandakan itu sudah bahaya. Oke, pastikan kalian sudah membuat rangkaiannya ini. Kemudian sekarang kita beralih pada codingannya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus lebih dulu membuat project baru. Oke, silahkan kalian ikuti. Yang pertama pilih file, new, pilih project. Oke, yes, lalu kita okekan. Kemudian seperti biasa di sini kita pilih chipnya ATmega32 dan clocknya 12. Setelah itu, karena tadi kita pakai LCD, jadi kita pilih menu
alphanumeric LCD. Kita enable, kemudian kita setting 16, lalu semua portnya kita ubah ke C karena tadi LCD-nya kita hubungkan ke port C. Oke, untuk pengaturan LCD sudah selesai. Selanjutnya, karena pada kali ini kita pakai ADC, jadi di sini kita pilih menu ADC. Oke, ADC, lalu kita enable. Lalu di sini kita pilih dia yang ketiga, INT kapasitor on RF. Lalu clocknya kita pilih 750.000 kHz. Oke, kalau sudah selesai seperti biasa, tinggal kita generate. Oke, di sini kita simpan dengan 3 file yang sama. Misalnya kita buat program ADC. Oke, kita kopikan, save, buat lagi, save, buat lagi, save. Oke, programnya sudah selesai. Kita buat ke bawah sedikit. Di sini kita bisa lihat bedanya. Sebelumnya, kalau kita buat project tanpa mengaktifkan ADC, maka fungsi ini tidak akan ada. Jadi di sini dia dibuat fungsi baru karena tadi kita mengenablekan di bagian ADC-nya. Maka di sini ada tambahan read ADC. Oke. Sekarang kita akan membuat codingannya. Di sini saya sudah buat sebelumnya. Kita tinggal open saja. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke sini. Jadi untuk suhu ini pertama kita sediakan dulu beberapa variabel. Yang pertama itu variabel data, variabel suhu, dan kita buat array untuk menampil karakter. Kemudian di sini kita punya satu fungsi yaitu void baca suhu. Mana tadi di sini kita akan menampung dari read ADC, yaitu di sini read ADC 1. Kenapa read ADC 1? Karena sebelumnya di sini kita menghubungkan dia ke ADC 1. Perhatikan dia di sini yang mana di port A1 ini juga ada yang namanya ADC 1. Yang lainnya juga misalnya yang port A0, ADC 0 sampai port A7 itu di ADC 7. Jadi itulah makanya di sini kita buat read ADC 1 karena kita hubungkan ke port A1 atau ADC 1. Kemudian hasil baca dari LM35 tadi kita tampung ke dalam variabel data. Oke, karena tadi outputnya itu masih dalam bentuk analog, jadi sekarang kita harus mengubahnya ke dalam bentuk digital. Jadi di sini kita tambahkan satu void hitung suhu, yang mana hasil baca data tadi kita olah di sini, kemudian kita tampung ke dalam variabel suhu. Untuk angka ini sudah menjadi ketetapan. Oke, selanjutnya kita ke bawah. Di sini karena kita tadi di sini karena kita mau menggunakan LCD, jadi kita aktifkan LCD-nya. Kemudian di sini pertama kita buat sebuah teks suhu ruangan. Oke, kemudian kita beralih ke dalam while atau fungsi utamanya. Oke, perhatikan di sini dia. Kita lihat LED hijau terhubung ke pin D0, LED kuning terhubung ke pin D1, LED merah terhubung ke pin D2. Oke. Jadi kita buat di sini dia saat suhunya berada di antara 15 sampai 36, maka port D1 akan menyala atau dia jadi berwarna hijau. Kemudian pada saat tidak dalam kondisi ini, maka LED hijau akan mati. Jadi range-nya itu antara 15 derajat sampai
36 derajat Celcius, maka lampu hijau akan menyala. Kemudian setelah kondisi itu, selain itu, maka lampu hijaunya akan mati. Lalu setelah itu, kita lanjut. Saat suhunya berada di antara 36 dan 55 derajat Celcius, maka di sini port D1 akan kita aktifkan, atau yang tadi itu kita hubungkan ke LED kuning. Oke. Jadi saat dia berada di antara 36 sampai 55 derajat Celcius, maka LED kuning akan menyala. Selanjutnya, saat dia di atas 55 derajat Celcius, maka LED merahnya akan menyala, atau port D2 di sini. Port D2 di sini berwarna merah. Oke, kemudian ke bawah dia membaca fungsi baca suhu, yang mana tadi baca suhu yang di sini. Baca suhu kita baca dulu dari read ADC-nya. Kemudian setelah baca suhu, maka kita panggil hitung suhu, yang mana tadi dia melakukan bagian converter atau pengubahan ke dalam bentuk digitalnya. Setelah itu, karena suhu tadi masih dalam bentuk float, untuk mengirimkannya ke dalam LCD, maka kita harus mengubah dulu dia ke dalam bentuk karakter. Jadi di sini kita mengkonversikan suhu ke dalam variabel temp dengan tidak ada di belakang koma. Di sini 0. Misalnya kita buat dia 1, maka akan ada 1 angka di belakang koma. Kalau 2 angka di belakang koma. Jadi karena kita mau buat suhunya bulat, maka kita buat 0, yang artinya tidak ada di belakang koma. Setelah itu, kita menampilkan hasilnya tadi, yang mana sebelumnya suhu kita kirimkan ke variabel temp dengan mengubah tipe datanya tadi. Jadi sudah kita dapat tadi suhu kita kirimkan ke temp, lalu kita cetak ke LCD. Kemudian di sini ada kita buat LCD kucar 0xdf itu untuk menampilkan derajatnya. Oke, baru C. Oke, langsung saja kita coba. Kita hidupkan. Oke, jadi tadi kan di sini kita buat dia akan berwarna hijau saat suhunya berada di antara 15 sampai 36. Kita coba. Ini dia 34, nanti masih pas, maka LED-nya akan berwarna hijau. Kemudian di sini untuk mengoperasikannya kita tinggal mengarahkan mouse ke LM35. Seperti ini. Dia untuk mengurangi, satu lagi untuk menambahi. Jadi kita tekan tambah. Di sini dia sudah berada pada suhu 40 derajat Celcius, maka LED-nya berwarna kuning seperti pada kondisi ini. Saat dia di antara 36 sampai 55, maka LED kuning akan hidup. Kemudian saat kita naikkan lagi, sekarang kita berada pada suhu 65 derajat Celcius. Jadi LED-nya yang berwarna merah akan hidup sesuai dengan kondisi ini. Saat dia di atas 55 derajat Celcius, maka LED merah akan hidup. Oke. Jadi sekian untuk pertemuannya hari ini. Bahannya sampai di situ aja. Jika ada yang masih kurang mengerti, silakan bertanya. Terima kasih.